Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada kali ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Kita masuk ke subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Kita masuk di pembelajaran 4. Oke, sebelum dimulai silahkan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pernahkah kalian naik kendaraan ini? Nah, ini ada kendaraan kereta api dan perahu. Nah, coba yang rumahnya sekitar sini ditambah itu pasti yang orang tuanya nelayan pasti pernah ya naik perahu walaupun perahunya tidak dalam keadaan jalan. Yang kereta api ini biasanya yang perjalanan jauh ya. Nah, kereta api adalah salah satu kendaraan darat yang paling banyak diminati. Salah satu alasannya adalah karena biaya transportasinya yang dapat dijangkau oleh semua kalangan ya. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Ayo membaca. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang alat transportasi, bacalah teks berikut dengan suara yang nyaring ya. Nah, silahkan kalian baca di rumah. Ini kita baca bersama-sama sebentar. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk berpergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi dapat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberangi sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Nah, di sini ada sepeda motor, mobil, bus, pesawat terbang dan kereta api. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak bangsa. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Alat transportasi sudah sangat banyak jenisnya. Adakah alat transportasi yang menjadi khas daerahmu? Ayo mencoba. Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Nah, misal sepeda. Sepeda itu ada sepeda santai, sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda BMX. Mobil misalnya ada
bus, angkot, taksi, bemo, dan lain-lainnya. Kereta api, ada jenis kereta api uap, kereta api diesel, kereta api rel listrik, kereta api monorel. Pesawat itu ada pesawat penumpang, pesawat kargo, pesawat jet, dan pesawat tempur. Nah, perahu misalnya ada kapal feri, kapal pesiar, speedboat, perahu kora-kora, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contohnya ya, jenis kendaraan dan contohnya. Oke, kita lanjutkan. Ayo menulis. Amati kembali teks alat transportasi ya, yang kita baca tadi, diamati. Garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi. Lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Nah, kita tadi ada kata sepeda. Nah, kita buat kalimatnya. Sepeda merupakan alat transportasi darat. Nah, terus tadi ada kata-kata mobil ya. Kita buat kalimatnya. Ada beberapa jenis mobil angkutan umum di Indonesia. Kemudian tadi ada kereta api. Kita buat kalimatnya. Kereta api merupakan alat transportasi yang murah. Nah, ada lagi pesawat. Airbus merupakan salah satu jenis pesawat penumpang. Perahu, nelayan menggunakan perahu untuk mencari ikan. Ya, oke, ini sebagai contoh ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, ayo bermain peran. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukai? Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Apa yang terjadi jika kamu tidak memaksa? Nah, bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat dan cara menjawabnya. Peragakan cara menerima pendapat dan cara menjawabnya. Nah, kita lanjut saja ya bermain perannya, karena kalian belajar di rumah sendiri, tidak ada temannya kan. Kita lanjutkan. Setelah bermain peran, kamu sudah tahu bukan pentingnya saling menghargai perbedaan. Ayo tuliskan. Kita tulis di sini ya. Pentingnya menghargai perbedaan. Kira-kira apa pentingnya menghargai perbedaan? Ya, ini saya kasih contoh ya. Pentingnya menghargai perbedaan ya ini. Dengan menghargai perbedaan yang ada, mulai suku, budaya, agama, dan lain sebagainya, maka ini menjadi cara yang baik untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh meski ada banyak perbedaan dalam bangsa Indonesia. Mari amati. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek bahwa ia sangat nyaman naik kereta api. Karena kereta api adalah salah satu kendaraan darat. Udin takut naik kendaraan air karena ia belum pandai berenang. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Sambil menunggu kakek, mereka membaca peraturan yang ada di dekat kolam. Nah, ini ada peraturan yang ada di dekat kolam yang dibaca. Nomor 1, peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. 1. Tidak sakit kulit, sakit mata, atau sakit menular. Yang kedua, gunakanlah pakaian renang. 3. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. 4. Tidak membawa binatang peliharaan. Nomor 5. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. Nomor 6.
tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Nomor 7, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Nomor 8, tidak berlarian di tepi kolam. Nomor 9, tidak melompat ke dalam kolam. Nomor 10, tidak bermain-main di dalam kolam. Nah, peraturan dibuat untuk ditaati demi keselamatan bersama. Kita harus menaati peraturan yang ada. Dengan menaati peraturan yang ada, kita bisa menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Nah, ini contoh ya. Misal tadi ada peraturan gunakanlah pakaian renang. Nah, ini penjelasannya ini. Pakaian renang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah gerakan renang. Ya, tentunya kalau kita tidak memakai pakaian renang nanti akan mempersulit kita dalam berenang. Ya. Oke, selanjutnya. Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Nah, ceritakanlah apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Nah, oke ya, cukup sekian ya. Sekian yang dapat Pak Fadli sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.